Tetap semangat, jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa. Insya Allah semua akan indah pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ibu Farah Channel. Berbagi lagi kegiatan saya nih atau aktivitas saya di dapur. Dan terima kasih buat yang sudah mengklik video ini. Dan seperti biasa, sebelum lupa saya mau sapa-sapa dulu nih. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan semoga harapan, keinginan, cita-cita, hajat baik teman-teman, semoga aja semuanya bisa segera terkabul ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan terima kasih buat teman-temanku tersayang yang selalu hadir nemenin ya dalam video-video sederhana saya ini. Terima kasih banyak. Karena tanpa dukungan kalian, apalah saya dan gak ada artinya apa-apa. Jadi terima kasih banyak ya semuanya. Oh iya, ini kegiatan saya diawali dengan lagi potong-potong tempe nih teman-teman. Saya mau masak sederhana lagi di dapur yang sederhana dan apa adanya. Teman-teman kali ini kira-kira lagi masak apa nih untuk hari ini? Menunya apa? Bisa tulis di kolom komentar. Dan yang nonton video saya ini kali ini lagi pada ngapain nih? Lagi pada masak juga kah? Lagi pada santai, rebahan, atau lagi pada ngapain? Bisa tulis di kolom komentar juga. Nah ini udah saya potong untuk tempenya, saya cuci bentar nih ya, saya cuci tempenya. Aduh kok belepotan nih ngomongnya ya, sudah sekian lama nggak dubbing, tiba-tiba kok suaranya jadi kayak gini ya. Mungkin cemilan jangkriknya kurang ya teman-teman ya, jadinya kurang gacor. Ya udah nih saya kupasin dulu untuk bawang putih. Biasa saya mau rebus dulu untuk tempenya. Saya sebelum goreng tempe biasanya selalu direbus dulu ya teman-teman ya. Lanjut saya tambahin bawang putih dan garam, juga kaldu bubuk. Cuma itu aja sih ya, supaya lebih berasa aja untuk tempenya waktu digorengnya atau pas dimakannya itu rasanya nikmat ya teman-teman. Walaupun cuma sekedar tempe tapi alhamdulillah rasanya nikmat. Yang penting tetap bersyukur ya teman-temanku semuanya. Nah ini udahan, lanjut aja, jangan lupa dinyalain kompornya, jangan udah ditaruh di atas kompor ternyata kompornya nggak dinyalain. Jadi ditunggu sampai siang, sampai sore, sampai malam nggak matang-matang, orang itu keredem aja ya, namanya nggak direbus ternyata. Dan ini saya punya jagung, saya kupas-kupasin dulu ya nih jagungnya. Jagungnya banyaknya 3 buah jagung, bukan 3 ekor ya, kalau 3 ekor nanti malah pada terbang ya. Terbang ya, emangnya punya saya apa jagungnya. Nah ini ya untuk jagungnya saya kupas-kupasin dulu dari kulitnya, bukan buat jagung rebus ya, tapi saya mau buat perkedel jagung nih teman-teman. Saya mau buat perkedel jagung atau mungkin bakwan jagung ya, sama aja ya menurut saya ya. Dan saya biasanya kalau buat ini perkedel jagung saya nggak mau pakai telur ya teman-teman. Jadi saya buatnya nggak pernah pakai telur ya. Dulu memang selalu pakai telur, tapi udah lama itu nggak pernah pakai telur ya kalau buat perkedel. Jadinya memang kayak gitu aja ya, dikupas-kupas gitu kan, dipipil-pipilin. Pokoknya teknik yang saya lakukan ya sesuai selera saya aja ya, mau ngelakuin kayak gimana caranya memasak, yang penting dimakan ya, yang penting rasanya nikmat ya. Asal jangan keasinan, kalau keasinan tandanya pengen nikah lagi, kalau kurang garam tandanya kurang mood. Kalau pas berarti lagi gimana ya, lagi dalam keadaan sedang baik-baik saja. Nah ini saya pilih untuk jagungnya ya teman-teman. Biasa saya ditemani sama ikan mungil yang berwarna hitam di depan saya ya. Jadi ikannya di sana ya, santai, slow berenang-renang ke tepian ya, tapi nggak nyampe-nyampe tepi ya, masih aja dalam akuarium ya. Kapan nyampe-nya tuh ya ikan ya ke tepian ya. Nah ini saya pipilin jagungnya ya teman-teman. Kalau teman-teman tekniknya kayak gimana kalau buat perkedel jagung atau kalau buat bakwan jagung, bisa ditulis di kolom komentar juga ya. Ya mungkin sesuai, setiap orang itu memang punya cara memasak yang berbeda-beda teman-teman ya. Walaupun punya resep yang sama, kadang caranya masaknya itu beda dan hasilnya itu pasti berbeda. Jadi nggak sama ya teman-teman, walaupun memang sama-sama misalnya sama-sama buat bakso. Pedagang bakso yang satu dengan pedagang bakso yang lainnya itu kan sama-sama jualan bakso, tapi rasanya pasti berbeda ya kan, karena memang beda orang yang buat juga. Jadi itu sangat menentukan ya, rasa itu menentukan
cara itu menentukan juga rasa ya. Rasa apa tuh? Ya rasa stroberi, melon, jeruk, anggur, dan rasa vanila dan berbagai macam rasa ya. Kalau saya sih sukanya rasa nano-nano ya, asam, asin, pedas, manis, bercampur aduk pokoknya ya, galau tingkat dewa. Galau, sorry nih ye, sorry ye, sorry ye. Jadi inget ya kalau komen-komen ya, sorry ye. Aduh, demam Pak Gemoy ini ya, demam Pak Gemoy. Nah ini untuk perkedelnya biasa saya tambahkan ya, tambahkan apa, bawang putih supaya berasa, dan bawang putihnya juga nggak banyak, yang penting ada rasanya ya. Lanjut aja nih, saya mau blender. Ini setengahnya untuk jagungnya saya blender dan setengahnya enggak, sengaja supaya ada teksturnya, ada yang kasar-kasar lah ya di jagungnya, nggak monoton halus semua ya. Jadi memang seperti ini saya kalau buat perkedel itu ya, gampang, simple, dengan teknik mudah ya, tanpa ribet. Jadi saya itu memang sukanya masaknya itu nggak mau ribet-ribet ya teman-teman ya. Tinggal cemplung-cemplung, cepet-cepet kayak gitu aja. Soalnya kalau mau dipikir itu terlalu lama dan memakan waktu yang lama. Kayak ujian aja dipikir-pikir, ngapain dipikir-pikir, masak ya tinggal cemplung-cemplung aja. Kalau mikir itu namanya ujian ya, ujian nasional ya. Siapa nih kalau ujian nasional, pas mau ujian atau pas mau ulangan gitu ya, semesteran mungkin waktu sekolah itu zamannya, pas pagi-paginya langsung gupuh belajar. Ayo siapa yuk ya kayak gitu ngaku-ngaku. Saya adalah salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya kalau pas mau belajar atau pas mau ulangan itu sebelumnya hari hari besoknya itu misalnya mau ulangan atau ujian, ya paling enggak malamnya atau paginya subuh-subuh itu langsung gercep belajar. Kadang belajarnya di sekolah juga ya pagi-pagi. Gimana, ada yang sama nggak di sama saya? Berarti kalau sama kita satu server ya teman-teman ya. Tapi setidaknya alhamdulillah nilai saya nggak jelek-jelek amat ya teman-teman. Masih dapat peringkat lah ya. Peringkat apa Bu Farah? Ya peringkat makan bangku sekolahan loh kerjaan saya. Emangnya rayap apa makan bangku sekolahan? Enggak ya teman-teman, cuma bercanda aja. Jadi buat teman-teman yang baru hadir atau kenal saya memang orangnya suka bercanda ya. Kalau yang udah lama kenal pasti tahu ya, saya suka nyeloknya, rocos, nggak jelas, ngerote nggak jelas ya, ngomongnya asal ya, tapi nggak nyambung. Gak nyambung kenapa ya, sesuka hati aja ya, yang penting saya merasa terhibur atau menghibur diri saya sendiri lah ya teman-teman ya, di saat saya merasa suntuk atau ngerasa bosen tingkat tinggi ya. Jadi saya dengan cara seperti itu meluapkan esmosi bukan es campur ya, esmosi. Jadi kalau nggak cerewet itu bukan saya ya teman-teman ya, berarti itu orang lain ya. Kalau orangnya nggak cerewet berarti bukan saya ya. Ingat. Biasanya ada aja yang nanya ya. Biasanya kalau saya nggak dubbing gitu, pas di video diem-diem baik, cara musik-musik aja, pasti pada nanya, mana nih Bu Farah yang cerewet? Kok nggak ada suaranya? Kangen sama orangnya yang cerewet gitu-gitu ya. Emangnya apaan artis dikangenin? Enggak ya, siapa tahu kan teman-teman gitu sayang sama saya ya, karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi karena teman-teman kenal udah lama sama saya pasti pada sayang kan ya sama saya kan, walaupun agak pede-pede dikit ya dibilang sayang. Memang iya, namanya temen kan pasti saling menyayangi. Kalau nggak saya saling menyayangi terus mau pada ngapain? Mau saling musuhan? Enggak akan ya, kita nggak boleh saling musuhan teman-teman, karena memusuhan itu cuma buat kita itu jadi bersifat gimana, marah, sedih, kesel, nanti jatuhnya apa ya? Nanti jatuhnya kita jadi apa? Jadi cepet tua lah ya. Jadi kita santai aja, santai, hidup santai kayak di pantai. Makan slow, apaan sih makan slow? Hidup slow. Makan sekilo baru yang bener, aduh sampai belepotan ngomongnya ya, saking nyerocos saja nggak jelas. Nah ini untuk perkedelnya yang ini, kemudian tadi saya tambahkan apa nih teman-teman, saya tambahkan cabai. Karena tadi yang pertama saya memang nggak pakai cabai karena anak saya memang nggak bisa pedes ya. Jadi yang untuk penggorengan keduanya itu saya tambahkan cabai rawit yang saya iris-iris
baru saya tambahkan itu di adonannya. Nah ini yang nggak dibumbui, maksudnya nggak dipakai cabe ya. Aduh, belepotan lagi ngomongnya. Ini perlu diapain ini mulutnya ini ya. Aduh, kok nggak jelas. Ini saya angkat dulu. Dilanjut aja untuk penggorengan kedua. Yang ini pakai cabai tuh kan kelihatan ada cabenya merah-merah gitu kan, merah membara. Jadi rasanya agak pedes-pedes gimana gitu ya. Tapi nggak sampai doer ya. Jadi memang kayak gini aja kalau saya masak ya teman-teman. Masakan simple dan sederhana apa adanya. Yang penting intinya apa? Apa yuk teman-teman, tetap bersyukur. Alhamdulillah. Lanjut aja saya balik-balikin nih pokoknya. Kalau sudah warnanya agak kuning ke coklat ke emas-emasan gitu ya, tapi bukan emas-emas ya, bukan emas-emas yang dijual atau bukan emas-emas itu emas-emas Bang Toyib, bukan ya, maksudnya emas-emas lah ya. Jadi memang kayak gini aja ya, dibalik. Takutnya nanti kalau didiemin terlalu lama malah gosong. Siapa nih yang gosong? Siapa nih kira-kira yang sudah gosong, teman-teman? Kalau ada yang sudah gosong mungkin liburan hari ini mendekati apa nih teman-teman? Mendekati sebelum kita berpuasa nih. Biasanya kan banyak orang pada liburan ini akhir pekan ya, liburan gitu kan. Jadi siapa tahu berpanas-panasan jadi gosong hari ini ya, nggak apa-apa lah ya teman-teman. Besok sebulan itu mungkin nggak liburan gitu kan. Nggak liburan karena apa? Karena lagi puasa. Tapi kalau namanya ngabuburit ya pasti ya. Semoga aja pokoknya nanti pas puasanya berjalan lancar, diberikan kemudahan. Ya pokoknya teman-teman ya, doa terbaik buat kalian semuanya tanpa terkecuali. Dan maafkan ya kalau ada salah kata dalam tutur kata saya, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi karena saya hanya manusia biasa, tak luput dari kesalahan atau kehilafan. Itu semua cuma candaan aja teman-teman. Sebelum berpuasa jadinya saya minta maaf dulu sama teman-teman semuanya ya. Semoga di bulan suci Ramadan kita mendapatkan keberkahan, kemudahan, dan kebahagiaan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.